Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsiri Rara, NIM B2406467, kelas 02D, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual atau IMS pada kehamilan. Dosen pengampu Bidan Andi Fatima Jamir, SSIT, SKM, MKes. Nah, kita harus tahu dulu apa itu IMS. IMS merupakan singkatan dari infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ada infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal atau maupun oral, dengan orang yang terinfeksi atau memiliki kontak langsung cairan tubuh yang terinfeksi melalui darah, semen, cairan vagina. Infeksi menular seksual pada ibu hamil itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. IMS dapat menyebabkan komplikasi dalam kehamilan, penularan ke janin, serta infeksi pada bayi. Jenis-jenis dan dampaknya pada ibu hamil dan janinnya, yang pertama itu klamidia. Klamidia ini dapat berdampak pada kelahiran prematur, ketuban pecah dini, konjungtivitas dan pneumonia pada bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, gonore. Gonore ini berdampak kehamilan di luar kandungan, kelahiran prematur, resiko keguguran, gangguan kesuburan di masa mendatang. Dan yang ketiga, sifilis dapat mengakibatkan keguguran spontan, kelahiran prematur, janin dapat mengalami masalah organ tubuh. Yang keempat yaitu HIV. HIV ini dapat terjadi infeksi HIV pada bayi, kemudian penurunan sistem imun pada ibu, dan juga bisa mempengaruhi kelahiran prematur. Yang kelima yaitu herpes genital. Virus ini dapat masuk ke dalam sirkulasi janin melalui plasenta dan dapat merusak organ janin sehingga dapat mengakibatkan kematian pada janin. Dan yang keenam yaitu HPV, risiko kutil kelamin yang bisa memperbesar selama kehamilan. Kemudian yang kedua, perubahan pada serviks yang berpotensi berkembang menjadi kanker serviks. Upaya promotif infeksi menular seksual pada kehamilan itu dapat dimulai dari yang pertama, konseling sejak dini, yaitu konseling screening pranikah. Pertama, edukasi pada pasangan tentang penularan dan pencegahan infeksi menular seksual. Yang kedua, screening infeksi menular seksual sebelum hamil. Yang ketiga, perencanaan kehamilan yang sehat dan aman. Yang kedua, penyuluhan tentang infeksi menular seksual, gejalanya, cara penularannya, serta bahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Yang ketiga, pemberian informasi pemeriksaan triple eliminasi ibu hamil untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual, terutama triple eliminasi HIV, HBsAg, dan sifilis. Yang keempat, pelatihan kader kesehatan untuk edukasi IMS atau infeksi menular seksual di komunitas. Dan upaya preventif infeksi menular seksual pada kehamilan. Apa saja upaya preventifnya? Yang pertama, melakukan screening rutin selama hamil, terutama untuk penyakit sifilis, HIV, hepatitis B, untuk mendeteksi adanya penyakit infeksi menular seksual. Yang kedua, gunakan kondom dalam berhubungan intim untuk menghindari resiko penularan IMS. Yang ketiga, memiliki pasangan monogami
dan menghindari perilaku seksual yang berisiko. Kesimpulan dari edukasi kita kali ini, yang pertama itu, infeksi menular seksual pada kehamilan ini dapat berakibat fatal bagi ibu dan juga janin, sehingga pencegahan dan pengobatan secara dini sangat penting. Yang kedua, pastikan memiliki pasangan seksual yang monogami. Dan yang ketiga, jika ragu akan kesehatan seksual pasangan, sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan intim. Yang keempat, lakukan screening infeksi menular seksual saat Anda hamil, sehingga jika tertular dapat cepat diobati. Dan yang terakhir, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan jika ada keluhan yang mirip dengan gejala IMS. Sekian edukasi dari saya tentang upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual atau IMS pada kehamilan. Semoga edukasi ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.